Salam selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam saat teduh bersama dengan Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema terang yang sesungguhnya. Pada pagi hari ini kita akan bersama dengan Pendeta Jusianto. Mari kita persiapkan hati kita. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk indahnya hari ini. Kami senantiasa mensyukuri Tuhan hari demi hari, karena kami menyadari ini adalah pemberian-Mu. Demikian juga dengan kehidupan yang Kau berikan kepada kami, kesehatan kepada kami mengucapkan syukur kepada kami. Kami percaya Engkau yang memberikan semuanya kepada kami ini, membuat kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, Kau yang akan menolong kami Tuhan, menolong untuk kami boleh mengerti, menolong untuk kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat 12 sampai 30.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, karena aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Yesus menjawab, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata ini dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus menyatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di zaman yang modern ini, banyak sekali orang yang ingin cepat kaya dengan cara memalsukan sesuatu untuk dijual di pasaran. Hampir semua barang dapat dipalsukan, misalnya obat-obatan, lampu, HP, bahkan telur, atau uang, dan lain-lain. Biasanya mana yang sering dibutuhkan masyarakat, itulah yang sering dipalsukan. Bagaimanakah dengan keagamaan? Apakah ada guru-guru yang palsu? Apakah ada pengajaran palsu? Ternyata dari dahulu sampai sekarang tetap ada guru-guru palsu, dan tentunya dengan pengajaran yang palsu juga. Dalam pasal 8, maksud saya adalah Yohanes pasal 8 ayat 1-11, diceritakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
Bahkan dengan bangganya mereka menunjukkan bahwa Musa memerintahkan orang yang semacam ini dilempari dengan batu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menggiring pandangan orang banyak. Kalau seorang perempuan berbuat zina, hukumannya adalah dilempari batu, sesuai dengan hukum Taurat. Kalau kita melihat peran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, seharusnya mereka dapat menjadi arahan bagi kehidupan bermasyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah mau menghakimi dan mencari kesalahan orang lain. Hidup mereka seharusnya dalam terang, namun mereka malah hidup dalam kegelapan. Melihat keadaan dan kondisi masyarakat seperti itu, di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak dapat diandalkan dalam kehidupan beragamanya, maka Yesus dengan tegas menyatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Maka Yesus mulai menerangkan siapa dirinya kepada mereka. Yang pertama, Yesus menerangkan bahwa Dia diutus oleh Bapa. Mereka sulit menerima pernyataan dari Yesus ini, sehingga mereka bertanya, "Di manakah Bapamu?" Yesus menjawab, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal, karena kalau mereka mengenal Yesus, pasti mereka juga mengenal Bapa." Yang kedua, saudara, Yesus menjelaskan dari mana ia berasal. Yesus berasal dari atas atau surga, bukan dari bawah atau dunia. Yesus akan kembali ke surga dan mereka tidak bisa menemukannya. Yang ketiga, Yesus menjelaskan bahwa keselamatan itu terjadi di dalam Yesus. Kita perhatikan dalam ayat 24. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia akan mati dalam dosanya. Yang keempat, Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa, ayat 27. Apa yang Yesus kerjakan di dunia ini adalah melakukan kehendak Bapanya di surga, bukan kehendak dirinya sendiri. Dan Bapa senantiasa menyertai Yesus dalam karya pelayanannya. Mari kita renungkan. Apakah Anda telah hidup di dalam terang yang sesungguhnya? Apakah terang itu ada di dalam hati Anda dan membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan Anda? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami mudah menghakimi orang lain yang berdosa atau bersalah kepada kami. Ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.